Setelah meninggalkan tetua itu dan akan berencana untuk kembali ke rumahnya, di perjalanannya itu, Sayu pun merasa menyesal telah memberikan gingseng yang ia temukan tersebut kepada tetua itu. Karena, dengan satu gingseng yang ia berikan itu, dirinya bisa membeli ratusan karung beras jika emang benar kalau gingseng itu gingseng berumur 100 tahun, dan seandainya ia tidak kepikiran tentang perkataan tetua itu yang mengatakan soal kematiannya, Sayu berkata kalau dia tidak mungkin memberikan gingseng berharga itu kepada tetua tersebut. Setelah Sayu merenung beberapa saat, dia pun akhirnya merelakan gingseng yang ia berikan kepada tetua itu. Dan meski ia membawa satu gingseng saja, Sayu berkata kalau itu juga sudah cukup untuk membantu mas kawin pernikahan nonanya itu. Dan dia yang berjalan santai menuju rumah mereka. Sayu pun teringat dengan permintaan Gung Jeoksan di beberapa waktu yang lalu. Sehingga, ia pun kembali merasa menyesal telah memberikan gingseng tersebut kepada tetua yang ia temui. Pada saat ia sudah sampai ke pemukiman desa, Sayu pun merasa aneh, karena para penduduk yang ada di desa tersebut tidak terlihat sama sekali. Dan pada saat Sayu bertanya-tanya kemana perginya semua para penduduk yang ada di desa, tak diduga Gungsu Deok yang muncul di belakangnya pun langsung melancarkan tinjuannya, dan Sayu yang terkena telak oleh serangan itu yang mengarah ke arah kepala bagian belakangnya. Sayu pun langsung terjatuh oleh serangan tersebut. Saat Sayu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, pada saat akan bangun kembali, Sayu langsung ditahan oleh Gungsu Deok yang langsung bergerak dan mendudukinya sambil berkata, kalau akhirnya ia bisa menangkap bocah bajingan yang sangat ia benci itu. Dan tak berselang lama, kepala desa dan para penduduk dari desa tersebut pun berbondong-bondong datang melihat Sayu yang telah ditangkap oleh mereka. Kepala desa yang melihat Sayu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dia lalu berkata kepada Sayu, andaikan saja dirinya pergi tanpa paksaan dari desa mereka, hal yang sekarang ia alami mungkin tidak akan pernah terjadi. Dan demi untuk semua orang yang ada di desa, nenek tua itu berkata kalau mereka tidak boleh membiarkan Sayu menghalangi rencana mereka dan menyuruh Gungsu Deok untuk mengurungnya. Sayu yang mendengar itu pun lalu bertanya, apa yang dimaksud dengan perkataan kepala desa kalau kehadirannya bisa mengganggu rencana yang telah mereka buat? Dan sambil tersenyum, Gungsu Deok pun memberitahu apa yang akan mereka rencanakan. Kalau Hyang Ri yang akan ke desa mereka, dia yang telah diutus oleh ibu kota untuk mengelola tempat tersebut yang ia anggap bahkan seperti seorang raja. Hyang Ri datang ke desa mereka sambil membawa utusan dari Yuan. Kepala desa berkata kalau secara pribadi dirinya bisa memilih seorang putri untuk dikirim ke Yuan dan berencana akan mengirim Gung Muae untuk perihal tersebut. Sayu yang tak bisa menerima hal tersebut pun langsung menggigit jari dari tangan Gungsu Deok yang menahan kepalanya itu. Sehingga, Gungsu Deok yang kesakitan pun langsung melepaskan cengkeramannya itu. Dan Sayu yang terbebas dari penahanan yang dilakukan oleh Gungsu Deok. Dia langsung menyikutnya dan kemudian meraih senjata panahnya itu, dan Sayu yang menyiapkan anak panahnya sambil melancarkan tendangan dengan menggunakan lutut yang tepat mengenai dagu dari Gungsu Deok. Gungsu Deok yang terjatuh ke tanah pun langsung ditodong dengan senjata panahnya yang kapanpun siap untuk dilesatkan oleh Sayu. Sambil menodongkan senjata panahnya, Sayu berkata kalau dia memaklumi, kalau penduduk desa membencinya tanpa alasan dikarenakan ia berasal di keluarga yang berbeda marga dengan para penduduk desa. Bahkan ia juga menahan diri dari cacian para penduduk desa yang menyebut ayahnya seorang pembelot pengecut karena emang benar ayahnya itu melarikan diri ke tempat desa yang mereka huni. Namun jika mereka macam-macam dengan seseorang yang sudah baik dan ia anggap sebagai keluarganya itu, Sayu berkata kalau dia tidak bisa tinggal diam saja. Di sisi kepala desa, dia yang melihat tindakan dari Sayu pun lalu menyuruh para penduduk desa untuk menangkap Sayu sambil menyebutnya dengan panggilan bocah bajingan dari keluarga dan, namun, Sayu yang tak mau mengalah lagi,
dia langsung melepaskan lesatan anak panahnya yang mengarah ke arah nenek tua tersebut, yang hal tersebut membuat tongkat yang ia pegang terhempas, serta pipi kirinya yang tergores oleh tembakan itu pun perlahan-lahan mengeluarkan darah segar dari pipi nenek tersebut. Setelah melesatkan tembakan tersebut, Sayu berkata, kalau meskipun ayahnya adalah seorang pelarian, tapi Sayu merasa bersyukur atas apa yang telah ia pelajari dari ayahnya, bagaimana cara melarikan diri, bagaimana cara mengejar, dan bagaimana cara untuk berburu. Dan dengan keahlian tersebut yang ia kuasai dari ayahnya itu, Sayu dengan percaya diri berkata kalau ia bisa melakukan ketiga hal tersebut lebih baik dibandingkan dengan mereka yang ada di desa tersebut. Dan karena hal itu, sambil memelototi mereka, jika mereka siap untuk menanggung resikonya, Sayu berkata kalau mereka boleh maju ke hadapannya. Namun bayaran tersebut mungkin bisa membuat kepala dari mereka bisa berlubang oleh serangan tembakan panahnya itu. Para penduduk desa yang mendengar itu pun hanya terdiam ketakutan, dan Sayu yang mengatakan kalau para penduduk desa selalu menginginkannya untuk meninggalkan desa mereka. Sayu pun mengabulkan keinginan mereka dan akan pergi bersama Gung Jeoksan serta Gung Muae, dan Sayu yang langsung bergegas pergi ke rumahnya untuk menjemput Gung Jeoksan dan Gung Muae pun diperintahkan untuk berhenti oleh kepala desa. Namun, perkataannya itu tak digubris oleh Dan Sayu. Pada saat Gung Su Deok berkata kalau utusan Yuan akan segera tiba di desa mereka, dan kemudian mengetahui kalau Gung Muae sudah melarikan diri dari desa tersebut yang mungkin hal tersebut akan memusnahkan desa mereka, tak diduga utusan Yuan pun sudah datang dan menatap ke arah mereka semua dengan tatapan yang mengintimidasi. Sayu yang akhirnya sampai ke rumah mereka, dia yang melihat Muae sedang berdiri di depan rumah pun tak menghiraukannya dan langsung masuk rumah untuk menyiapkan barang-barang yang perlu mereka bawa untuk meninggalkan desa tersebut. Dan di sisi Muae yang melihat Sayu sedang dalam keadaan terluka pun bertanya apa yang sedang terjadi. Namun, Sayu yang tergesa-gesa pun berkata kalau dia tidak punya waktu untuk menjelaskan hal tersebut. Setelah menyiapkan beberapa pakaian dan uang untuk persiapan di perjalanan mereka, Muae yang kebingungan dengan apa yang terjadi pun lalu bertanya kepada Sayu, apakah dirinya menemukan binatang buas di pegunungan, yang membuat Sayu mendapatkan luka cukup serius di kepalanya itu. Namun, Sayu masih tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dan setelah persiapannya sudah selesai ditambah ginseng yang ia temukan bisa membuat mereka bertahan beberapa hari untuk hidup, Sayu pun lalu bertanya tentang keberadaan Jeoksan kepada nonanya itu. Dan setelah nonanya berkata kalau Jeoksan sedang pergi ke pegunungan untuk mencari kayu bakar, Sayu pun dengan tergesa-gesa langsung menarik tangan dari nonanya itu dan kemudian berkata, kalau dia akan menjelaskan semuanya setelah mereka bertemu dengan Gung Jeoksan. Di perjalanan mereka menuju pegunungan untuk bertemu dengan Gung Jeoksan, Sayu yang melihat para utusan dari Yuan dari atas bukit pun diketahui oleh pemimpin mereka, sehingga Sayu pun menambah kecepatannya untuk melarikan diri dari desa tersebut, agar ia bisa menolong nonanya itu yang ia anggap sudah seperti keluarganya. Pemimpin dari kelompok yang diutus dari Yuan tersebut, dia yang melihat Sayu pergi dengan seorang gadis pun memerintahkan kedua bawahan kembarnya untuk menangkap gadis yang akan ia bawa itu. Dan salah satu bawahannya yang mendapatkan perintah tersebut, dia pun lalu bertanya tentang nasib dari Sayu yang membawa perempuan incaran mereka. Dan pemimpin mereka pun berkata, kalau dia tidak peduli dengan nasib dari pemuda tersebut, namun perlu diingat oleh kedua para bawahannya itu, kalau mereka harus membawa perempuan itu tanpa goresan sedikit pun. Karena, pemimpin itu merasa kalau perempuan tersebut mungkin akan memegang nasib Yuan di kemudian hari. Setelah mengiyakan perkataan pemimpin mereka, mereka berdua pun lalu melompat dari atas kuda yang mereka tunggangi untuk mengejar Sayu dan Gung Muae. Dan sementara di sisi pemimpin dari kelompok yang diutus dari Yuan untuk membawa Gung Muae,
Dia yang melihat pergerakan Sayu di beberapa waktu sebelumnya saat menghajar Gung Sudeok, dia pun lalu tersenyum dan kemudian berkata, kalau Sayu pasti akan menjadi pemburu yang sangat hebat. Di pelarian Sayu dan Gung Muae, Sayu yang menyadari kalau ia sedang diikuti pun lalu menoleh ke arah mereka, dan mereka yang sudah berada persis dekat di belakangnya, Sayu pun lalu mengambil sebuah anak panah dan kemudian menembakkannya ke arah salah satu dari mereka. Namun, orang tersebut yang menjadi target incaran Sayu, dia lalu mengeluarkan pedangnya dan menghalau tembakan dari Sayu dengan cara memotong tembakan anak panahnya itu. Dan sementara rekannya yang lain, dia yang langsung menerjang ke arah Sayu pun berhasil menangkapnya dan menjatuhkan Sayu. Pada saat Gung Muae akan menolong Sayu, dia pun disekap dan ditahan oleh pria yang menghalau serangan dari Sayu, dan di sisi rekannya yang menangkap Sayu. Setelah berkata kalau dia akan membunuh Sayu dengan sangat cepat, sebelum ia melakukannya, tak diduga Jeoksan pun datang dan berhasil mendaratkan pukulan telak yang mengenai pipi kirinya itu. Yang hal tersebut membuat pria itu terhempas dan menjauhi mereka. Pria tersebut yang terkena serangan dari Jeoksan pun lalu menancapkan pedangnya ke tanah untuk menahan hempasan dari kuatnya tinjuan dari Gung Jeoksan, dan di sisi Jeoksan, dia yang melihat Sayu sedang bertempur dengan kedua orang misterius itu pun lalu bertanya identitas dari mereka berdua. Dan setelah Sayu menjelaskan semuanya dan Jeoksan tahu kalau mereka adalah utusan dari Yuan, serta mendengar Sayu yang berkata kalau isi dari surat yang ia bawa itu adalah hal tentang menawarkan Gung Muae yang akan dijadikan sebagai seorang putri. Untuk menjegal hal tersebut, Sayu berkata kalau pertama-tama mereka harus membawa nonanya itu ke puncak Jeok Rangbong, karena setelah mereka sampai di tempat tersebut, hal tersebut akan mempersulit musuhnya itu untuk bertarung dengan mereka. Di sisi para utusan dari Yuan, salah satu rekannya yang melihat temannya itu terkena serangan telak dari Gung Jeoksan pun menertawainya dan kemudian berkata, apakah temannya itu kesulitan menghadapi kedua keroco di depan mereka? Dan setelah menyuruhnya untuk diam serta membersihkan darah yang keluar dari mulutnya, pria itu pun tersenyum dan kemudian berkata, kalau mereka yang telah melukainya itu, dia akan memberikan kematian yang sangat mengerikan bagi mereka berdua. Di sisi Gung Jeoksan yang akhirnya tahu tentang apa yang sudah terjadi, dia pun terlihat marah dan menyumpahi orang-orang yang ada di desa, karena dengan teganya membuang hati nurani mereka dan mengorbankan adiknya itu untuk dijadikan seorang putri, dan Gung Jeoksan yang tak bisa membiarkan Gung Muae dikirim ke wilayah barbar seperti mereka. Dia pun mengambil kampak dan melemparkan kayu bakar yang ia cari ke arah musuhnya itu untuk melawan mereka. Dengan lemparan yang kuat itu, utusan dari Yuan bukannya takut, dia malah tersenyum menikmati pertarungan mereka. Dan dengan tebasan pedangnya itu, dengan mudah pria tersebut berhasil memotong kayu-kayu itu menjadi dua bagian. Namun tak disangka, ia pun terkejut dengan Gung Jeoksan yang sudah ada di depannya untuk melancarkan serangan lanjutannya, tetapi, dia yang cepat menyadari hal tersebut, masih bisa menahan serangan itu dengan pedangnya. Pada saat serangan mereka saling beradu, tak diduga kekuatan Gung Jeoksan lebih besar dibandingkan dengan dirinya, yang hal itu pun membuatnya tidak bisa beradu dengan kekuatan, dan dengan cerdiknya, pria tersebut lalu membelokkan tekanan dari serangan Jeoksan dengan cara memutarkan badannya, dan ia yang mendapatkan sedikit celah untuk menyerang balik, ketika serangannya itu akan memenggal Gung Jeoksan. Sayu yang datang dan memanfaatkan pundak Jeoksan untuk melompat ke udara pun menyiapkan tembakan double shoot untuk menyerang pria tersebut. Setelah tembakan itu dilesatkan, pria itu yang menyadari tembakan tersebut pun mengubah arah serangannya dan menghalau kedua tembakan yang ditembakkan oleh Sayu tersebut. Namun karena hal itu juga, Gung Jeoksan yang mendapatkan celah untuk menyerang pria tersebut pun langsung menyerangnya dengan tinjuannya, yang telak mengenai perut dari pria tersebut dan mengakibatkan ia terlempar jauh dan membentur pohon yang ada di belakangnya itu.
Pada saat pria itu sedang memaki Sayu dan Gung Jeoksan karena sudah berani melukainya, tak diduga serangan tembakan panah pun melesat menargetkan kepalanya itu. Dan meski ia bisa menghindari tembakan tersebut, tapi dengan tembakan yang kedua yang diarahkan ke kaki kanannya itu, tembakan kedua Sayu pun berhasil mengenai paha kanan dari pria tersebut, yang hal itu membuat rekannya terlihat senang. Karena Sayu dan Jeoksan sudah menunjukkan tontonan yang ia anggap sangat menarik. Tak berselang lama seseorang pun datang, dan Sayu yang mengetahui orang tersebut, dia pun memberitahu Gung Jeoksan, kalau orang yang baru datang itu adalah pemimpin dari mereka yang diutus dari Yuan, dan di sisi pemimpin itu, dia berkata kalau sangat kesal menunggu para anak buahnya itu setelah ia memberikan perintah untuk membawa perempuan tersebut, dan melihat apa yang sedang terjadi di depannya itu. Pemimpin itu pun tak menyangka, kalau prajurit elit dari Yuan terlihat kesusahan melawan para anak muda yang berasal dari Goryeo. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.